Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke subbab berikutnya, yaitu mengenai identitas trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai identitas trigonometri dan juga pembuktian identitas trigonometri. Kita mulai ya. Identitas trigonometri itu merupakan sebuah relasi atau kalimat terbuka yang bisa memuat fungsi-fungsi trigonometri dan juga bernilai benar untuk setiap penggantian variabel secara konstan anggota domain fungsinya. Nah, aplikasi ilmu identitas trigonometri itu banyak digunakan dalam berbagai hal, terutama adalah teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk melakukan perhitungan jarak ke bintang-bintang terdekat, dalam geografi untuk melakukan perhitungan antara titik yang tertentu, dan juga dalam sistem navigasi satelit. Tapi ingat, di SMA kita hanya membahas mengenai dasarnya saja, jadi dasar dari identitas trigonometri. Jadi untuk ilmu yang lebih tinggi, maksudnya ilmu terapannya, maka kita harus masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita mulai dengan identitas kebalikan. Nah, kalian perhatikan segitiga siku-siku ya. Di sini ada sudut alfa ya, maka sisi depannya di sini dimisalkan Y, sampingnya adalah X, dan sisi miringnya adalah sisi R. Ini kalian pasti sudah paham ya. Kemarin sin itu adalah sin demi ya, sin adalah Y per R, sedangkan cos adalah cosami X per R, dan tan adalah desa ya, depan per samping Y per X ya. Maka di sini ada kebalikan ya. Kosek itu adalah, kosek kemarin adalah R per Y. Nah, sehingga kosek itu maka menjadi 1 per sin ya. Sedangkan sekan itu adalah kebalikannya cos. Nah, sehingga sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa, dan kotan itu adalah kebalikannya tan, sehingga kotan itu sama dengan 1 per tan ya. Dan tan itu adalah sin per cos, dan kotan adalah cos per sin. Di sini nanti akan dikenal dengan identitas perbandingan ya. Jadi identitas perbandingan kita punya tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, dan kotan alfa adalah cos alfa per sin alfa. Untuk identitas yang ketiga yaitu identitas Pitagoras. Nah, tentunya kata Pitagoras itu sudah kita kenal mulai dari sekolah dasar ya. Nah, ini perhatikan. Di situ ada segitiga ABC siku-siku di A ya. Jadi menurut teorema Pitagoras, sisi-sisi pada segitiga di atas itu memenuhi hubungan sebagai berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, agar diperoleh suatu bentuk perbandingan trigonometri, kita bagi dengan semua sisi ya. Jadi semua sisinya ini ya, misalkan kita bagi dengan R, karena di sini tadi R-nya kuadrat ya, kita bagi dengan R kuadrat. Sehingga X kuadrat dibagi R kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat dibagi R kuadrat. Ya, sehingga kuadrat, karena keduanya ini semua dikuadratkan, maka kita kurungi kuadrat gitu ya. Sehingga X per R, nah kita ingat pada identitas perbandingan ya, X per R, identitas trigonometri ya, X per R itu adalah cos, sehingga di sini kuadrat, sehingga cos kuadrat alfa. Y per R di sini adalah sin, karena dikuadratkan sehingga sin kuadrat alfa. Nah, R kuadrat dibagi R kuadrat itu hasilnya adalah 1. Sehingga kita sudah menemukan identitas Pitagoras yang pertama, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ingat, ini identitas Pitagoras yang pertama. Untuk identitas Pitagoras
yang lainnya coba kalian temukan sendiri. Ya, dengan cara yang sama seperti langkahnya tadi, kalian nanti coba temukan tan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa, dan kotan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ya, kalian coba temukan dengan cara yang sama seperti tadi. Bisa kalian bagi. Kalau tadi dibagi dengan R kuadrat, nanti coba kalau kalian bagi dengan X kuadrat, coba kalau kalian bagi dengan Y kuadrat. Selamat menemukan. Bisa dilanjutkan. Sekarang kita ke pembuktian identitas trigonometri. Untuk membuktikan identitas trigonometri itu bisa kita memilih salah satu cara sebagai berikut. Ya, kita lihat dulu, jika bentuk persamaan ruas kiri lebih kompleks, ya, maka ubahlah bentuk ruas kiri persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kanan persamaan. Jika bentuk persamaan ruas kanan yang lebih kompleks, maka yang diubah ruas kanan sehingga persamaan tepat sama dengan ruas kiri persamaan. Lalu bagaimana jika kelihatannya kedua-duanya itu bentuknya kompleks, bentuknya rumit? Ya, maka ruas kiri dan kanan itu kita ubah ke bentuk yang lain, yang ke bentuk lebih sederhana, sehingga bentuk akhir kedua ruasnya itu tepat sama, sehingga terbukti ruas kiri dan kanan itu sama. Baiklah, langkah-langkahnya ya dalam membuktikan tadi itu bisa kalian mengubah semua fungsinya trigonometri itu ke bentuk dasarnya, yaitu sinus dan kosinus. Setelah itu bisa juga mengubah ke bentuk yang paling sederhana. Nah, dalam menyederhanakan itu kita bisa menyamakan penyebutnya kalau memang di situ bentuknya pecahan. Misalkan bentuknya itu dalam bentuk perkalian, silahkan dikalikan dulu dengan pakai sifat distributif, itu bisa. Selain itu juga bisa kalikan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara satu. Misalnya kita kali dengan sin A per sin A itu tidak apa-apa. Tambahkan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain yang setara dengan 0. Misalkan kita tambahkan cos A, cos alfa, min cos alfa. Jadi itu nanti hasilnya akan sama. Nah, selain dari petunjuk-petunjuk di atas, ya, cara terbaik untuk menjadi mahir dalam membuktikan identitas trigonometri adalah tentunya dengan banyak latihan. Ya, jadi semakin banyak identitas trigonometri yang telah kita buktikan, maka kita akan semakin ahli dan percaya diri dalam membuktikan identitas trigonometri lainnya. Kita tidak boleh takut untuk berhenti, kemudian memulai kembali jika langkah-langkah kita menemui jalan buntu masihan. Ya, kita nggak perlu takut, kita bisa berhenti sejenak, setelah itu kita menemukan lagi. Ya, kita mencoba lagi. Karena sebagian besar identitas trigonometri itu dapat dibuktikan dengan menggunakan berbagai macam pembuktian. Jadi tidak hanya caranya ini, itu saja. Bisa jadi temanmu yang lain membuktikannya dengan bentuk yang lain, dengan cara yang lain, tetapi ternyata hasilnya itu memang sama-sama terbukti kebenarannya. Baiklah, Busepti beri contoh di sini. Nah, kita akan membuktikan bahwa tan X ditambah cos X itu sama dengan sin X dikali sekan X ditambah kotan X. Kalau kita lihat, manakah di sini yang lebih kompleks atau lebih rumit bentuknya? Ya, betul, ruas kanan. Nah, jadi kita akan mengubah ruas kanan menjadi sama dengan ruas kiri. Nah, karena di sini bentuknya tadi masih perkalian, kita kalikan dulu. Maka sin X sekan X ditambah sin X kotan X. Ya. Setelah itu tadi, di langkahnya tadi kita bisa mengubah ke bentuk yang sederhana. Nah, di sini masih ada sekan, masih ada kotan. Nah, maka kita kembalikan ke identitas kebalikan dan rasio. Ya, kebalikan ya. Sekan itu adalah 1 per cos. Sedangkan kotan, ya, perbandingan tadi, identitas perbandingan kotan itu adalah cos per sin, ya, cos X per sin X. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan saja, ya. Sin X kali 1, maka sin X per cos X. Nah, di sini sin X. Nah, kita bagi dengan sin X 1 ya, maka hasilnya tinggal cos X. Nah,
Setelah kita kalikan, kita lihat di sini sin per cos. Nah, sin per cos itu sesuai dengan identitas perbandingan, sin per cos adalah tan X. Nah, ditambah cos X karena cos sudah sederhana ya. Nah, ini identitas perbandingan atau identitas rasio. Nah, apakah sudah terbukti sama dengan ruas kiri tadi? Tan X plus cos X? Nah, ternyata sudah terbukti. Bagaimana anak-anak? Saya yakin kalau kalian banyak berlatih soal-soal ya dalam membuktikan, nanti semakin lama kalian akan semakin ahli dalam membuktikan. Kalau kalian sudah bisa memahami ya, silahkan kalian berlatih. Kalian coba kerjakan uji kompetensi 3 yang ada di LKS Intan halaman 126 sampai 127 bagian A. Ingat di buku kalian masing-masing dengan rapi tulisannya ya. Nah, bagi yang sudah selesai, silakan difoto dan diupload pada link pengumpulan yang sudah Bu Septi sediakan. Nah, batas waktu pengumpulan sampai tanggal 14 Maret 2021 jam 23.59 WIB ya, ini waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lupa ya. Nah, selamat berlatih dan jangan malu untuk bertanya jika mengalami kesulitan, atau jika ada temannya yang bertanya silahkan kalian juga belajar untuk mengemukakan pendapat kalian ya. Kalian bisa menjelaskan ke temannya itu ya. Dengan kalian menjelaskan berarti kalian akan semakin bertambah ilmu kalian. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.